Ya, untuk saat ini memang untuk perbankan kita bicara secara general begitu ya. Memang kami melihatnya outlook-nya akan lebih stabil hingga positif. Beberapa faktor pendukungnya adalah pertama dengan adanya relaksasi kebijakan moneter itu sudah pasti. Cuman memang pasar menantikan implementasinya Iya. begitunya yang akan berdampak terhadap kinerja. Tapi Pemirsa masih di IDX Transaction Closing, langsung saja kita akan coba lihat saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Saham pilihan yang direkomendasikan, grafis di layar televisi Anda pemirsa, yang pertama dari teknologi ada Wi-Fi, lebih ke arah buy on breakout, supportnya di 2.800, resistennya hingga ke 3.500. Perbankan big cap BBRI tadi pun juga sempat kita ulas dengan akumulasi buy ini 3.600, resisten hingga ke 3.940. Ratu tadi pun juga sempat kita ulas tuntas, nanti kita akan coba ulas lagi trading buy, supportnya di 6.100, resistennya hingga ke 7.900. Kemudian ada PGEO, akumulasi buy di 1.315 hingga 1.645. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama dari teknologi Pak, ada Wi-Fi. Hari ini Wi-Fi juga mengalami penguatan yang cukup signifikan Pak, di atas 10%, di 3.140. Data terakhir dari Wi-Fi mempengaruhi dari sisi rekomendasi tidak Pak? Tadi Anda lebih merekomendasikan buy on breakout untuk Wi-Fi. Hari ini melesat di atas 10%. ya, ya, terima kasih Pak David. Ini sebenarnya sudah inline begitu ya. Tadi call-nya pada saat break sesi 1 sebenarnya masih belum breakout, tetapi ya ditutup dengan cukup baik. Hari ini volume transaksi juga cukup tinggi, cukup besar, spike begitu dibandingkan dengan average 20 hari terakhirnya. So, saat ini masih mungkin kita akan ubah rekomendasi menjadi trading buy begitu ya Pak David. Ya. Dengan memang akan ada adjustment untuk resisten yang kami lihat untuk adjustment resisten terbaru adalah setidaknya resisten pertama di 3480 dan untuk nextnya adalah 3560. So ini cukup bertahap begitu. Tetapi cukup hati-hati jika nanti Wi-Fi ini kemungkinan akan turun lagi ke bawahnya level 2950. Jadi ini masih dijaga karena dengan hari ini sudah breakout, volume transaksi juga cukup besar ya. Saya kira ini sudah mengkonfirmasi begitu ya calls yang tadi. Baik, hari ini level intraday tertinggi tidak Pak? Paling tidak dalam beberapa tahun terakhir atau masih ada level lebih tinggi lainnya sebelum pencapaian hari ini? Atau sesudah pencapaian hari, sebelum pencapaian hari ini? Iya, sebenarnya kalau untuk closing, sebenarnya hari ini adalah level yang tertinggi ya. Tetapi kalau kita lihat highest-nya memang sebelumnya sudah pernah, yaitu adalah setidaknya di level 3.200. Tetapi kalau untuk closing, memang hari ini Pak David untuk mencatatkan level yang tertingginya. Oke, dari Wi-Fi kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada BBRI. Tadi pun juga sempat kita ulas, akumulasi buy. Kita bahas singkat Pak, untuk BBRI, akumulasi buy di level berapa untuk hari ini? Ya, terima kasih Pak David. Tadi yang seperti kita sudah sampaikan begitu ya, memang saat ini BBRI itu sudah masuk dalam area oversold dan saat ini sudah ada di main areanya, itu adalah di 3650 sampai dengan di 3.700. So memang ini adalah area yang bisa untuk diakumulasi begitu ya untuk saham BBRI. Dengan untuk resistennya kami lihat secara bertahap 3880 dan untuk resisten yang terbarunya adalah di 4030. So ini bisa dimanfaatkan karena kalau kita lihat secara historical support 3650 sampai dengan 3700 ini sudah menahan BBRI sejak Juli begitu ya, dan ini jadi cukup menarik. So ini bisa dimanfaatkan oleh buat investor. Baik, tapi dari Kiwam Sekuritas Pak, seperti apa proyeksi dari BBRI, terutama sampai dengan akhir tahun? Kinerja kuartal ketiga akan dirilis, kuartal keempat, momentum window dressing juga begitu. Ada dari sisi perubahan tidak Pak, dengan posisi pergerakannya yang cenderung tertekan di beberapa bulan terakhir? Ya, untuk saat ini memang untuk perbankan kita bicara secara general begitu ya. Memang kami melihatnya outlook-nya akan lebih stabil hingga positif. Beberapa faktor pendukungnya adalah pertama dengan adanya relaksasi kebijakan moneter itu sudah pasti. Cuman memang pasar menantikan implementasinya begitunya yang akan berdampak terhadap kinerja, dan kami memperkirakan ini mulai terefleksikan itu kemungkinan di kuartal 4 atau kuartal 1 2026 gitu ya, kuartal 4 2025. So memang ini yang dibutuhkan oleh pasar begitu ya, untuk dengan realisasinya. Lalu yang kedua adalah
kami juga lihat dengan adanya bantuan atau ada gelontoran dana dari likuiditas dari Kementerian Keuangan, ya kami lihat penyaluran mikro ini akan bisa terserap jauh lebih cepat dibandingkan dengan institusional. Jadi memang BRI di sini justru memiliki peluang yang lebih besar jika ini bisa dimanfaatkan, maka saya yakin bisa meningkatkan pertumbuhan kredit dan juga laba bersihnya BBRI itu sendiri. Begitu Pak David. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Ratu. Tadi pun juga sempat kita ulas dari pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif. Pertimbangan lebih memilih Ratu daripada Raja, Pak? Apakah memang dari posisi harga Ratu masih cukup tertinggal begitu? Atau mungkin ada beberapa aspek lainnya? Ya, sebenarnya kalau kita bicara secara teknikal, Ratu ini memang masih yang memiliki chance yang lebih besar dibandingkan dengan Raja begitu ya, secara positioning. Tetapi memang untuk saat ini masih mengonfirmasi bahwa Ratu ini masih bergerak bullish begitu dalam jangka pendek dan jangka menengah. So ini bisa dimanfaatkan dengan dibandingkan dengan Raja yang memang sudah signifikan kenaikannya begitu ya, dan ruang penguatannya tadi lebih terbatas begitu ya, seperti yang tadi kita sudah bahas. Dengan memang resistennya kembali bertahap, kemungkinan untuk Ratu saat ini adalah terdekatnya setidaknya sampai dengan level 8.000, dan level yang masih dijaga supportnya adalah tadi yang kita sudah bahas 6.100 begitu Pak David. Baik, target price Ratu hingga ke 8.000 itu target sampai kapan itu, Pak Audi? Sampai akhir tahun atau lebih ke arah beberapa bulan ke depan saja? Saya kira tidak sampai 1 bulan begitu ya, karena memang kalau kita lihat secara pattern dan secara kalau kita bicara teknikal adalah average to range, ini memang Ratu ini cukup lebar pada David. Jadi memang kemungkinan dia untuk bergerak di atas, kita lihat ATR-nya di sini 7%. Artinya apa? Ini termasuk fluktuatif begitu ya. Jadi ada sangat peluang sampai 8.000 ya. Saya kira jika momentum ini masih besar, volume transaksi masih besar ya, mungkin tidak sampai sebulan bisa sampai. Oke, karena sebelumnya Ratu juga sempat menembus di atas level 9.000-an ya Pak ya, untuk Ratu. Nah, dari Ratu kita beralih ke sampil yang terakhir, ada PGEO, tapi lebih ke arah akumulasi buy. Supportnya di 13.15, resisten hingga ke 1.645. Kita akan update posisi penutupan di sesi kedua hari ini. PGEO ditutup menguat 3% di 1.400. Analisis untuk PGEO, Pak Audi. Ya, PGEO salah satu yang masuk dalam radar kami, di mana memang masih saat ini masih bergerak sideways gitu Pak David. Jadi memang masih butuh konfirmasi, tetapi memang di rentang harga saat ini masih dalam area akumulasi buy-nya kami. Begitu dengan konfirmasi jika sudah di atas 14.30 ini sudah akan running bullish. Begitu. Jadi ini bisa diperhatikan untuk PGEO, dan kami ekspektasikan memang dengan indikator MACD yang sudah mulai ada indikator terjadinya penguatan, dan RSI juga sudah mulai terjadi penguatan, ya at least mungkin di pekan depan atau 2 pekan lagi kemungkinan jika dia breakout setidaknya resisten yang bisa dicapai adalah 1.600-an begitu ya, dan untuk next resistennya adalah di 1.780. Jadi ini memang cukup menarik, tetapi memang butuh konfirmasi sehingga saat ini boleh lebih ke akumulasi buy. Baik, dari sisi support seperti apa Pak? Pelemahan yang terjadi setelah menembus di 1.800-an tampaknya beberapa waktu lalu ini sudah kembali ke harga Juni lagi nih, harga di bulan Juni. Ya, jadi untuk saat ini memang kami masih melihat level 1.300 ini menjadi tahanan yang cukup kuat begitu Pak David. Jadi selama PGEO ini masih di atas 1.300 ya saya kira masih bisa dikit dulu, karena kalau kita lihat secara historik 1.300 ini sudah menang PGEO sejak Juni 2025. Jadi cukup teruji begitu ya level 1.300 ini ya. Jadi ketika once turun ke bawah 1.300, ini akan menjadi warning begitu ya. Jadi ini sobat investor boleh perhatikan dan boleh catat, level 1.300 adalah level psikologis dan krusial untuk PGEO sebagai support. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Wi-Fi, BBRI, Ratu, kemudian juga PGEO, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Audi menarik, nanti kita akan lanjutkan Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, kabar baik datang dari indeks harga saham gabungan, di mana di menit terakhir jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, penguatan signifikan terjadi pemirsa di 0,59%, dan indeks harga saham gabungan tampaknya happy weekend, ditutup di level 8.118.301 dan sekaligus level intraday tertinggi hari ini. Setelah dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 8.099, level terendah di 8.076.597. Kita ke grafis yang pertama pemirsa.
posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya di tengah penguatan indeks harga saham gabungan. Ke grafis yang pertama, MNC 36 tertekan tipis di 0,01%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,59%, LQ45 menguat di 0,24% di 785,194. Grafis selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, teknologi memimpin penguatan di 3,09%, industri juga menguat di 2,46%. Sementara transportasi dan logistik tertekan di 1,41% dan kesehatan juga melemah di 1,36%. Saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Grafis selanjutnya ada Raja, naik signifikan, tadi pun juga sempat kita ulas, transaksi hingga 1,5 triliun rupiah. Wi-Fi hari ini juga naik tinggi, transaksi mencapai 1,3 triliun rupiah di 3140, Mina melesat di 204 dan Teens hari ini juga naik signifikan di 2260. Kemudian saham-saham yang menjadi pemberat ada emas, tampaknya profit taking kemarin naik signifikan, hari ini melemah di 4540, MTEK juga masih melanjutkan pelemahan di 1500, SSIA tertekan di 1845, MBMA juga melemah di Rp625 per saham. Update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Audi. Kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, Pak. Langsung saya ke Pak Jason Johan dari Jakarta menanyakan saham energi, Pak. Ditutup flat hari ini di 955, support dan resistennya untuk minggu depan. Oke, untuk saat ini memang energi kita lihat sudah mulai bergerak konsolidasi begitu Pak David pasca kenaikan yang cukup signifikan. So untuk saat ini mungkin boleh berhati-hati begitu ya, boleh menaikkan level trailing stop-nya. Tetapi jika tidak pun kami melihat secara tren jangka pendek mungkin level yang mesti dijaga adalah level 820. Jadi even energi ada koreksi dan dia masih stay di atas 820, saya kira masih boleh dikit dulu begitu ya, karena momentumnya masih ada. Tetapi untuk dalam jangka pendek resisten yang terbaru untuk energi saat ini adalah di 1105. Itu yang bisa diperhatikan oleh Badan Pasar. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Purnomo menanyakan saham Medco, Pak. Sudah profit di 1220, Pak. Hari ini penutupan di 1515. Menguat 6%. Resisten selanjutnya dan strategi untuk mengamankan profit yang sudah ada. Iya, untuk Medco sekali lagi mungkin ini yang saya sampaikan adalah kurang baik begitu ya. Sudah dua kali bertahan di level 1520 sampai dengan 1550 dan ini sudah tertahan sejak Juni 2025. Jadi better ketika memang sudah breakout ini boleh dikit, tetapi jika sudah mulai ada mengalami penurunan, boleh dijaga level trailing stop-nya dinaikkan setidaknya di atas level 1480. Ini yang mesti dijaga. Karena kalau dia berubah atau turun ke bawah 1480, maka trennya akan menjadi profit taking. Baik, kita ke Demak, Pak. Ada Bapak Lutfi menanyakan saham Indi. Sudah punya di harga 2360. Support dan resistennya untuk Indi. Oke, untuk ini cukup berhati-hati. Pertama adalah memang sudah konsolidasi, indikator juga sudah menunjukkan overbought, batasi dan bisa taking profit jika dia turun ke bawah 2.300. Dan jika memang masih stay, maka resisten berikutnya terbuka masih di level 2650. Tetapi jika hati-hati sekali jika turun ke bawah 2.300, karena itu akan menjadi level krusial untuk Indika dalam waktu beberapa pekan ke depan. Baik, Bapak Rifai dari Cangkring Rembang ini, terima kasih menanyakan saham PTRO, Pak. Profit lumayan di 6.800, hari ini sudah di 7150. Resisten selanjutnya dan strategi mengamankan profit kembali. Ya, untuk PTRO cukup menarik, masih terus terjaga di MA10-nya. So, resisten berikutnya adalah di level 8.000, Pak. Ini bisa diperhatikan, tetapi memang cukup hati-hati jika nanti kembali lagi gagal, plus dia turun ke bawah 6.500. Level krusial PTRO adalah sekarang di 6.500. Jadi jika dia turun ke bawah 6.500, maka akan ada kemungkinan akan terjadi pembalikan arah menjadi tren yang bearish. Begitu, Pak Dek. Baik, kita ke Bandung, Jawa Barat. Ada Bapak Tanu. Terima kasih juga sudah bergabung. Dari properti, Pak, menanyakan BKSL, support dan resisten. Hari ini koreksi dalam di 6%, di 135. Ya, untuk
BKSL mungkin saat ini level supportnya masih cukup terbuka lebar begitu Pak David sampai dengan di 126. So jika memang Bapak masih dalam area yang cukup bisa ditahan, maka saran saya adalah masih keep dulu. Tetapi jika dia turun ke bawah 125, maka kami perkirakan ini akan menjadi pembalikan arah, menjadi tren yang bearish begitu. Jadi untuk saat ini boleh diperhatikan dan boleh di keep dulu. Tetapi jika dia rebound, maka targetnya adalah 153 untuk resisten BKSL. Begitu Pak David. Baik, dari Lampung ada Ibu Kristina menanyakan saham Wi-Fi Pak. Tadi pun juga sempat kita ulas. Review singkat saja Pak untuk arah pekan depan resisten selanjutnya. Iya, kami masih menyukai Wi-Fi. Sebenarnya kita sudah sampaikan bahwa memang hari ini sudah confirm dengan volume yang cukup besar Pak David. So sayang untuk dilewatkan begitu ya. Targetnya adalah 3350 dan resisten berikutnya adalah 3400 untuk Wi-Fi di pekan depan. Baik, kita ke Jambi Pak, ke Kerinci, Sumatera. Bapak Andra Akbar Afan ini menanyakan saham properti Pewon Pak. Sudah ambil posisi di 374. Hari ini koreksi di 1,61%. Mohon analisisnya untuk minggu depan untuk Pewon. Ya, untuk Pewon kami perkirakan masih akan berkonsolidasi. Rentangnya cukup sempit, itu adalah di 360 sampai dengan 380. Kalau memang mau tetap bertahan dengan jangka waktu yang cukup panjang, silahkan. Karena memang secara tren kecenderungan masih lebih terbatas begitu Pak David. Dengan resisten memang kami lihat cukup terbuka, itu adalah di 404 untuk Pakuan resisten satunya, dan untuk resisten duanya adalah di 420 begitu. Dan untuk level support hati-hati jika dia turun ke bawah 358. Baik, kita kembali ke Bandung, Jawa Barat Pak. Ada Ibu Lili menanyakan saham Mina Pak. Hari ini melonjak signifikan setelah dalam sepekan pergerakannya lebih cenderung flat Pak. Analisis dan rekomendasi untuk Mina. Ambil posisi di 212, tipis profitnya masih? Ya, baik. Untuk Mina sebenarnya saran saya lebih dimanfaatkan untuk trading jangka pendek begitu ya. Dengan memang kami lihat cukup terbatas penguatannya. Resisten berikutnya adalah di 246, dan resisten kedua adalah di 270. Jadi ini bisa dimanfaatkan jika terjadi penguatan Mina di hari Senin atau Selasa pekan depan begitu ya. Dengan batasi jika nanti justru malah berbalik arah turun ke bawah 194. Ini hati-hati sekali karena memang kekhawatirannya, karena kami melihat resistennya sudah terbentuk level 220 sejak bulan Maret 2025. Ini belum bisa di breakout, belum bisa ditembus oleh Mina. Begitu Pak. Oke, jawaban untuk Ibu Lili dari Bandung untuk Mina, dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Kami mohon maaf sebenarnya masih cukup banyak pertanyaan. Ada yang menanyakan auto, HMSP, aman, kemudian juga menanyakan MHKI, MTEK. Kemudian yang baru masuk ada BMRI menanyakan di 4698. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan di pekan depan. Pak Audi, terima kasih sudah berpartisipasi Pak. Sehat selalu Pak Audi. Terima kasih Pak David. Baik, terima kasih. Ada Bapak Octavianus Saudi yang merupakan Vice President PT Kiwom Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Halal yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval. Pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.